Oke, salam kenal buat semuanya. Hari ini kita akan lebih ke apa ya, sama-sama belajar gitu ya. Karena seperti kita tahu bahwa ketika kita berbicara mengenai overthinking itu, yang ada di pikiran kita adalah ya semua orang pasti akan merasakan hal itu. Bahkan mungkin saat ini pun saya juga overthinking atau mungkin teman-teman di sini juga sedang merasakan overthinking gitu ya. Nah, sebenarnya kita akan belajar pelajari lagi kira-kira apa sih sebenarnya overthinking itu, apa saja gejalanya, kemudian apa saja penyebabnya, dan apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau kita berbicara mengenai overthinking ini, itu sebenarnya banyak sekali gitu ya yang perlu kita bisa pelajari. Tetapi mungkin semoga apa yang saya bisa sampaikan ini bisa sedikit membantu supaya teman-teman di sini bisa bisa lebih mengelola gitu apa sih yang harus saya lakukan ketika saya mengalami overthinking. Oke, baik, saya akan izin untuk share screen. Yes, sudah sister, silakan. Iya, bentar. Ini sudah ya. Oh ya sudah. Sudah terlihat? Yes. Oke, baik. Kalau misalnya saya mau bertanya nih, mungkin kita agak sedikit interaksi sedikit gitu ya, supaya saya tidak berasa sendiri di sini, karena kayaknya yang buka cam, yang open cam hanya sedikit. Oke, mungkin boleh deh via chat deh. Sebenarnya apa sih yang teman-teman tahu mengenai overthinking? Atau mungkin saat ini tuh apa sih yang lagi dipikirin sama teman-teman? Mungkin bisa di-share, bisa di-chat kali ya via chat box. Mungkin ada kah yang tahu apa sih sebenarnya overthinking yang teman-teman tahu seperti itu. Jadi saya tunggu beberapa menit. Siapa tahu ada yang mau menulis. Oh, sorry, ini bisa, udah bisa dicat ya. Oke, mungkin dari teman-teman adakah yang ini udah ada kebanyakan mikir sampai stres, oh emotan nangis, ini kayaknya agak-agak berat ya sepertinya. Oke, baik, terima kasih Kak Francia. Mungkin ada lagi dari teman-teman mikir tentang COVID kok makin banyak, iya. Ini salah satu pemicunya ya. Mungkin ada lagi? Apa sih yang teman-teman tahu tentang oh, ada yang raise hand. Oke, mungkin mau langsung bicara ya, Kak? Kak Judith Sitinja. Kalau menurut aku overthinking itu ya sesuai dengan bahasa Inggris ya, Ya. mikir yang berlebihan. Tapi memang I don't know, ini bukannya memang lumrahnya manusia ya. Hidup kan harus mikir ya, Bu. Jadi kalau nggak mikir tuh bukan hidup namanya. Nah, kalau overthinking itu sesuatu yang selalu dipikir-pikirkan terus. Kalau nggak dipikirkan tuh kayaknya nggak gua banget gitu loh. Walaupun intinya nggak dapat hasilnya juga sih. Iya. Ngejawab nggak sih? Tapi itu yang saya maksudkan. Iya. Oke, terima kasih Kak Judith untuk penjelasannya. Terus juga ada bilang berpikir berlebihan, ya berpikir yang belum tentu terjadi, ya. Kemudian pikiran jadi tidak tenang. Oh, ini lanjutan tadi ya. Oke. Kemudian mikirin orang yang nggak mikirin kita sama sekali. Oke. Kemudian ada berpikir yang berlebihan yang membuat pola tidur terganggu, aktivitas terganggu, bahkan bisa berujung pada self-diagnose. Oke, ya. Ini dari Yuni ya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau share? Kira-kira apa sih? Dari SMS. Oke. Oke, mungkin kita sudahi ya. Nanti kita terlalu terlena, nanti malah jadi makin overthinking. Oke, baik. Saya tutup dulu chat. Nah, jadi memang tadi seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Budi tadi ya, bahwa memang pada dasarnya itu manusia itu berpikir. Kita juga kasih kemampuan kita untuk berpikir dibandingkan ciptaan-ciptaannya yang lain seperti itu ya. Dan kalau kita berpikir juga, kalau kita juga berbicara, Oke, jadi kalau misalnya di dalam psikologi itu juga ada yang namanya ruminasi. Jadi ini juga merupakan fenomena di mana individu ini memiliki pikiran yang berulang-ulang, terus-menerus, tapi tidak ada solusinya. Ya memang seperti tadi dikatakan bahwa memang pada dasarnya kita memang harus berpikir gitu ya, karena kalau tidak berpikir juga jadi bingung gitu ya, kita harus bagaimana gitu. Tetapi yang jadi permasalahan di sini adalah kita berpikir berulang-ulang, tapi nggak ada solusinya. Bahkan itu bisa
menguras tenaga kita, menguras waktu kita, sehingga itu justru merugikan diri kita sendiri, baik itu secara fisik dan juga secara mental, seperti itu. Dan seperti tadi, kalau kita melihat juga dari pengertiannya, ya, over itu berlebihan, kemudian thinking itu adalah berpikir. Jadi memang overthinking itu adalah bagaimana kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Normal bagi kita untuk mungkin memikirkan, aduh bagaimana ya. Tapi menjadi tidak normal ketika kita berpikir itu secara berlebihan dan tidak ada solusi tadi. Kita istilahnya kayak berada di dalam kandang gitu ya, muter, tapi nggak ngerti ini jalan keluarnya di mana sih? Ini apa yang harus aku lakukan? Seperti itu. Dan kebanyakan orang yang mengalami overthinking ini karena dia memiliki ekspektasi yang lebih besar daripada realitanya. Sehingga muncullah kecemasan, atau mungkin kita jadi berpengaruh kepada emosi kita, berpengaruh terhadap perasaan kita, dan juga berpengaruh juga kepada perilaku kita gitu. Jadi kadang orang-orang yang memiliki overthinking itu dia merasa bahwa hidup aku tuh harusnya tuh sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Tapi kita sudah harus sadari bahwa ya kehidupan kita memang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Realitanya itu tidak sesuai seperti itu. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa terlalu banyak berpikir itu yang pertama itu bisa merugikan diri kita sendiri. Kemudian kita jadi menghalangi orang untuk bertindak. Ini dalam artian yang terlalu berlebih ya, sehingga ketika kita hanya berpikir tapi tapi tidak melakukan sesuatu. Nah, itu yang jadi membuat kita jadi sulit untuk apa yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kita terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya di dalam pikiran kita, itu justru menghabiskan energi kita, menghabiskan waktu kita, seperti itu. Dan juga bisa melumpuhkan kemampuan kita untuk bisa mengambil keputusan. Karena ketika kita punya berbagai macam pikiran, mungkin pikirannya hanya satu, terus nanti beranak pinak gitu ya. Pertanyaan satu belum dijawab, ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain, sehingga kita jadi kacau di dalam otak kita jadi kacau, sehingga kita tidak bisa berpikir secara jernih, dan kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Seperti itu. Sehingga ini yang istilahnya efek-efeknya ya, kenapa kita itu kalau terlalu banyak berpikir itu bisa seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya ini juga ada penelitiannya bahwa ternyata memang banyak kok yang mengalami overthinking gitu ya. Mungkin nggak cuman teman-teman di sini, mungkin ada yang mengalami, saya pun juga mengalami gitu, dan saya lagi struggle juga dengan kondisi ini gitu kan. Dari hasil penelitian juga ternyata ada 73% dia mengalami overthinking, 62% usia 45 sampai 55 tahun itu juga mengalami overthinking, dan kebanyakan kalau kita buat perbandingan antara wanita dan pria itu tidak, mereka memiliki overthinkingnya itu lebih banyak ke wanita. Ya mungkin ya kalau kita lihat wanita itu mungkin dikira apa ya, bisa dibilang agak ribet ya, karena mungkin dia harus, apalagi kalau misalnya udah ibu ya, itu kudu multitasking gitu ya, itu buat kita jadi wow, overthinking, ini anak belum selesai, ini rumah udah berantakan, lalala, belum masak, belum ini segala macam gitu kan. Wanita itu lebih banyak karena dia lebih menggunakan emosinya dia juga gitu kan. Yang simple dibikin ribet, nah itu cewek gitu ya. Mungkin di sini kalau ada cowok-cowok mungkin bisa mengaminkan ya. Oke. Ini jadi maksudnya kita mau di sini saya juga menunjukkan bahwa sebenarnya kita pasti akan merasakan itu. Hanya yang menjadi penekanan di sini adalah ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran-pikiran itu yang jadi bahaya, gitu kan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa kenapa kita bisa overthinking, karena ketidakmampuan kita juga untuk bisa mengontrol, untuk bisa membuat batasan bahwa oke, ini yang sebenarnya seperti tadi kan ada yang dikatakan kalau memikirkan hal yang belum tentu terjadi, gitu kan. Kadang kalau kita berbicara mengenai pikiran gitu ya, itu tuh luas banget dan luar biasa sekali gitu ya. Bahkan kita tuh bisa bikin skenario yang belum terjadi. Gitu. Kita udah kayak jadi sutradara sendiri gitu ya. Padahal istilahnya belum terjadi, tapi kita udah bikin nih skenario-nya. Dan itu udah sangat mempengaruhi kita baik secara psikis dan juga secara mental. Gitu kan? Dan itu luar biasanya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengatur
atau istilahnya kita mulai bisa untuk membatasi lah apa sih yang harus aku pikirkan misalnya seperti itu yang akan menjadi hal-hal yang masuklah ke ranah-ranah di psikologi gitu ya, ketika mungkin dia akan mengalami gangguan kecemasan atau juga mungkin dia akan mengalami depresi seperti itu. Dan nih, kebanyakan orang mengalami overthinking itu karena dia memikirkan masa depan dan memikirkan masa lalu. Oke. Ketika dia memikirkan masa depan, akan banyak kecemasan-kecemasan yang seperti tadi sudah disampaikan, belum terjadi, tapi kita sudah pikirkan. Otak kita udah ada skenario-skenarionya, apalagi kalau misalnya kita lagi nonton TV ya, atau mungkin lagi nonton yang drama-drama gitu kan, mungkin kan ada yang istilahnya ngomong dalam hati gitu ya, padahal belum terjadi. Ini anak dia ngeliatin aku kenapa ya, karena bajuku ya, oh dia ketawa-ketawa cekikikan, pasti ngetawain aku deh. Nah, kayak jadi cemas gitu kan, jadi overthinking gitu, jadi overload semua pikiran-pikiran itu kan, itu karena kita juga terlalu bisa juga kayak karena kita itu menjadi gini, pikiran kita tuh udah kayak jadi satu, bisa jadi polisi, ya kan? Jadi mungkin kita lihat jadi polisinya kita gitu, kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh melanggar aturan, misalnya seperti itu. Atau bisa juga kita jadi kayak cenayang gitu ya, kayaknya aku tahu deh yang dia pikirin. Saya cekikan nih, kayaknya dia ngomongin aku deh karena aku pakai baju kayak gini, misalnya seperti itu. Atau mungkin nih Kak Dita nih kayaknya senyum-senyum nih, pasti dia agak terganggu deh dengan aku yang seperti ini, misalnya seperti itu kan Kak. Jadi kita udah jadi kayak cenayang gitu ya. Itulah luar biasanya pikiran gitu ya. Dengan pikiran itu benar-benar sangat bisa mempengaruhi kondisi kita, baik secara fisik juga psikis. Dan juga satunya lagi adalah masa lalu. Mungkin ada kekecewaan di masa lalu, mungkin ada rasa sakit hati di masa lalu, atau mungkin trauma-trauma di masa lalu yang membuat mungkin yang belum terselesaikan, sehingga istilahnya bisa dibilang unfinished business gitu ya, sehingga itu membuat kita saat ini jadi overthinking karena kita belum menyelesaikan masalah-masalah itu, misalnya seperti itu. Akhirnya kita jadi cenderung takut. Nah, ya, ini sebenarnya kayak emosi dasar daripada overthinking itu adalah rasa takut untuk bertindak, takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru seperti itu, sehingga overthinking itu tuh kayak mungkin terlihat simple, terlihat receh, dan terlihat apa ya, bisa dibilang cuman pikiran gitu ya, tetapi ternyata itu dampaknya luar biasa, benar-benar bisa mempengaruhi kita seperti itu. Dan ketika kita overthinking itu menandakan bahwa kita tidak berada di here and now seperti itu. Jadi kita nggak mungkin nih, saya sedang membuat seminar gitu ya, mungkin saya juga berpikir ini nanti anak saya nangis nggak ya, bisa gitu kan. Jadi nanti kalau dia nangis apa yang harus ini, terus nanti kalau misalnya dia harus saya makan atau dia mungkin mau minta mengasihi, misalnya saya harus bagaimana, sedangkan saya harus tidak. Itu contoh-contohnya, karena saya tidak here and now. Padahal saat ini tugas saya adalah memberikan presentasi untuk teman-teman semua yang ada di sini, seperti itu. Ini mungkin bisa jadi gambaran gitu ya. Dan kalau misalnya saya juga mau sharing juga mengenai dari, kan tadi saya sebagai salah satu kadif daripada support group gitu, dan salah satu kelasnya adalah mengenai overthinking. Dari kelas-kelas itu mereka merasakan bahwa ya yang mereka alami itu adalah kecemasan akan masa depan dan juga kecemasan akan masa lalu seperti itu, karena ya dia tidak fokus atau dia belum here and now gitu ya, dia belum melihat apa sih yang sebenarnya aku lakukan sekarang, apa yang harus aku lakukan seperti itu. Dan kemudian, nah kalau misalnya mungkin ada yang tahu kali ya ini label, sorry bukan label, gambar gitu, tapi saya tutupi, saya takutnya ntar menyalahgunakan. Kalau misalnya di sini dibilang bahwa mengatasi masalah tanpa masalah, dengan overthinking itu tujuannya memang mungkin kita mau mengatasi masalah, tapi justru nambah masalah, nggak selesai-selesai. Karena apa? Kita hanya berpikir saja. Contoh, misalnya kita mungkin skripsi atau tesis gitu kan. Aduh, aku bingung nih sama skripsiku. Begitu aja dari pagi sampai sore bingung aja, tapi nggak dikerjain skripsinya. Misalnya seperti itu. Nggak ngelakuin sesuatu, nggak ada, hanya apa ya, nggak ada actionnya gitu, sehingga itu yang membuat kita jadi semakin larut, terbawa arus sama pikiran-pikiran itu, yang sehingga membuat kita mungkin ada efek-efeknya. Nanti kita mungkin akan lihat apa aja sih sebenarnya dampaknya. Nah, jadi
mungkin kita merasa ada beberapa yang berkatakan, memang kan kita semuanya tuh harus berpikir. Iya, betul. Kita memang perlu berpikir ketika kita membuat keputusan itu harus berpikir terlebih dahulu. Ketika kita bertindak harus berpikir terlebih dahulu. Tetapi ya tadi ketika sesuatu itu berlebihan, gitu ya, itu udah jadi tanda. Pasti ada something wrong di situ. Kenapa kita bisa sampai berpikir secara berlebihan? Mungkin ketika kita punya masalah nih, masalah skripsi. Aduh, aku ini bingung nih, skripsinya nggak selesai-selesai. Kalau ngomong itu aja selama 3 bulan, nggak selesai-selesai. Tapi ketika kita, aduh, aku pusing nih sama skripsi. Tetapi, oke, kita mulai. Nggak apa-apa deh, 1 hari 2 kalimat misalnya. Itu progres ya. Tetapi kita udah bisa istilahnya mengurangi kecemasan kita ketika kita overthinking mengenai mengenai skripsi tadi seperti itu. Jadi memang kita bisa fokus juga gitu bahwa ketika kita mau lebih normalnya lagi, kita belajar untuk bisa gimana sih caranya supaya kita bisa fokuskan gitu kan, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa ada nih solusinya seperti itu. Nah, kemudian nih mungkin sebenarnya kayak tanda-tandanya itu banyak ya. Contohnya yaitu tadi kita memikirkan masalah, mikirin aja gak ada solusinya sama sekali, sehingga jadi tanda tanya. Jadi udah pertanyaan ditambah lagi banyak sekali pertanyaan ya, pertanyaan mengapa, dan kemudian kita tanpa kita sadari ketika kita terlalu fokus untuk memikirkan tentang sebab akibat dan juga arti dari pikiran yang muncul itu, kita nggak sadar kita udah ngabisin banyak waktu. Oleh sebab itu tidak heran mungkin ketika kita malam hari ya, tiba-tiba kita lagi mikirin apa yang sudah terjadi hari ini, misalnya kan, mungkin kita buat kesalahan, harusnya aku tadi tuh nggak ngomong itu, aku harusnya nggak telepon dia, ternyata itu buat aku jadi sakit hati, misalnya seperti itu. Dipikirin terus, ternyata udah jam 3 subuh. Tiba-tiba nanti udah ayam berkokok. Padahal kita nggak nyadar, kita kayak lebih asik gitu ya, asik dengan pikirannya kita sendiri, dan kita itu lebih cenderung juga menghidupkan pikiran kita. Dapat nggak ya maksud saya? Jadi mungkin kayak tadi masa lalu, kita kayak ke flashback lagi ke masa lalu, ke masa yang mungkin buat kita sakit hati gitu ya. Akhirnya itu kita pikirin, akhirnya kita jadi kayak ngerasain emosinya di situ, gitu kan? Jadi nggak sadar kita hidupkan kembali itu momen itu, sehingga membuat kita terus berterus-menerus, akhirnya menghabiskan banyak waktu. Dan juga di sini kita sering, yang ketiga, takut. Seperti tadi ya, ada ketakutan. Kemudian cemas yang berlebih. Ini lebih ke masa depannya. Cemas, mungkin kita lihat, aduh, aku ini udah pernah disakitin. Misalnya nih, udah pernah disakitin sama pasangan kita. Tapi ternyata ini ada cowok lain yang mungkin mau dekatin kita. Tapi karena kita ngerasa, aduh, aku takut. Jadi kayaknya nih, dia nanti, maksudnya aku bakal disakitin nggak ya? Nanti dia akan seperti yang dulu nggak ya? Maksudnya dengan orang yang lalu nggak ya? Atau mungkin apakah dia nanti tetap mau menerima aku apa adanya, misalnya seperti itu. Ada kecemasan akhirnya ya lari cowoknya, karena istilah kita lama gitu ya nggak memberi respon gitu kan. Jadi itu yang jadi apa? Ini sebagai contoh saja sih, supaya kita tahu bahwa ya memang ketika kita overthinking itu tandanya ada kita takut, kita cemas. Jadi seperti itu tadi, ada drama-drama gitu ya, padahal ya belum tentu terjadi. Gitu. Kemudian yang terakhir nih, kita jadi sulit, tandanya adalah kita sulit kontrol. Kalau kita tahu juga ada yang namanya monkey mind gitu ya. Kalau monyet itu kan lompat-lompat ya, dari satu pohon ke pohon yang lain misalnya gitu. Jadi begitu juga dengan pikiran kita. Ya mungkin satu, ketika malam hari gitu kan, kita sudah tidur, kita sudah rileks, ada satu pikiran gitu kan, terus ternyata keinget lagi nih, tiba-tiba ada kayak pikiran otomatis gitu ya, tiba-tiba masuk, set, oh ini belum selesai, kita fokus sama ini, oh ternyata ada lagi, set, masuk, akhirnya kita jadi gelisah, jadi kayak gegana ya, gelisah, gundah dan merana ya, jadi bingung kita kan mau ngapain gitu kan, aku hanya berpikir aja gitu tanpa kita sadari juga gitu kan, kita terlalu asik dengan pikiran kita seperti itu. Kemudian penyebabnya, kalau penyebabnya sebenarnya banyak ya, tapi ini saya ambil beberapa saja yang mungkin bisa cukup relate dengan kita. Mungkin kita ada kecenderungan, maksudnya perfeksionis di sini adalah kita ingin semua yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ketika
satu hal atau mungkin satu rencana yang tidak berhasil kita lakukan, itu akan jadi pikiran, gitu kan? Aduh, tahu gitu aku tadi jawab aja iya sama dia. Aduh, tahu gitu aku tadi ngomong aja sama dosennya kalau misalnya aku begini. Kalau gitu aku harusnya tadi sama bos nggak kayak gitu, harusnya aku begini, misalnya gitu. Tapi mungkin ada satu kesalahan gitu ya yang membuat kita jadi terfokus sama kesalahan itu saja. Tapi kita tidak ada niat untuk oke, bagaimana caranya supaya aku bisa memperbaiki kesalahan di kemudian hari, misalnya seperti itu. Nah, ini penyebabnya adalah satu, karena kita pengen semuanya sempurna. Kalau ada satu yang nggak sempurna atau cacat sedikit aja, itu udah langsung jadi fokus kita. Jadi lebih ke negatifnya gitu ya. Kita terlalu fokus sama negatif. Kemudian ada pengalaman buruk. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, mungkin ada hal-hal di masa lalu, pengalaman buruk yang membuat dia menjadi kepikiran terus, bahkan mungkin belum terselesaikan, misalnya seperti itu. Jadi, itu yang membuat kita menjadi overthinking. Dan ada juga yang karena dia lebih suka memendam masalahnya sendiri. Karena mungkin ketika dia merasa, ya mungkin ada yang merasa bahwa aku nggak enak sih kalau misalnya bicara sama teman, takut membuat teman itu jadi apa ya, bisa dikatakan jadi terbeban dengan ceritaku. Sehingga kita hanya memikirkan itu ke diri kita sendiri, tapi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, itu justru jadi bahaya, ya kan? Kita jadi stres sendiri, kita tidak punya pandangan atau perspektif lain dari orang lain, misalnya seperti itu. Karena ya kita nanyakan sendiri, ya kita jawab sendiri, istilah gitu, itu nggak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Nah itu mungkin ada kecenderungan kenapa kita jadi overthinking, ya karena kita suka mendam masalah kita sendiri seperti itu. Kemudian bisa juga karena kita itu apa ya, apalagi karena pandemi gitu ya, kita di rumah, sahabat kita juga mungkin adalah gadget gitu ya, kita lihat ternyata banyak orang yang masuk atau banyak orang yang upload gitu ya tentang kesuksesan mereka, itu kita jadi overthinking. Aduh, mereka udah ada pencapaian A, udah ada pencapaian B, kok aku cuma tiduran doang nih, kaum rebahan gitu ya. Itu jadi overthinking tuh bisa semalaman gitu kan. Dan kita nggak bisa lakukan apapun gitu kan. Tapi kita lebih cenderung untuk membandingkan diri gitu. Dia mikir, waduh, kok dia udah langsing ya, udah kayaknya dia udah berhasil misalnya seperti itu. Wah, sekarang kayaknya dia udah mulai olahraga terus nih, misalnya seperti itu. Tapi ya kita cuma mikir aja, kita nggak juga melakukan hal yang sama misalnya untuk membuat kita terpacu gitu kan, enggak gitu. Nah kemudian juga karena lingkungan. Kalau lingkungan ini, kalau misalnya dalam keluarga gitu kan, misalnya mungkin ada orang tua yang mungkin dia akan cemas, gitu kan, mungkin dia akan dilihat oleh anak-anaknya bagaimana coping stres daripada orang tuanya yang akan dilihat gitu kan, karena lingkungan itu juga sangat mempengaruhi untuk kita apa ya, bisa jadi overthinking. Sebagai contoh misalnya kayak dulu waktu saya masih lagi hamil gitu kan, karena istilahnya itu masih hamil yang pertama gitu, saya jalanlah ke pasar, ditanyalah sudah berapa bulan perutnya, oh sudah 7 bulan, kok kecil ya perutnya. Wah, itu saya sampai 2 hari itu kepikiran gitu. Saya bingung gitu kan, saya, oh nggak ya, sampai searching, aduh kok dibilang kecil ya, kok begini ya, ada gitu. Maksudnya saya juga merasakan itu gitu. Saya jadi takut kan, jadi khawatir, aduh ini anak pertama, apakah benar? Karena hanya satu saja di lingkungan itu saja istilahnya yang jadi racun ya, itu bisa membuat kita, mempengaruhi kita untuk menjadi overthinking seperti itu. Dan kemudian juga ada karena kita ngerasa bahwa harga diri kita rendah, sehingga kita mengunderestimate kemampuan yang kita punya, sehingga kita memikirkan terus, aku kayaknya nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa, padahal belum dicoba seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita mau lihat lagi mengenai dampaknya, yaitu yang tadi Yuni tadi sudah sampaikan ya, bahwa itu akan berpengaruh kepada pola makan dan juga pola tidur. Yaitu tadi, misalnya kita tidak sadar kalau ternyata sudah jam 3 subuh, padahal besoknya kita harus kerja, kita harus kuliah, kita harus sekolah, dan itu akan sangat mempengaruhi kinerja kita, produktivitas kita selama satu hari, seperti itu. Kemudian tidak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Mungkin kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan pada momen-momen penting. Tetapi karena kita terlalu overthinking,
terlalu overlap dengan pikiran-pikiran yang mungkin sebenarnya kita bisa singkirkan, sehingga kita jadi tidak jernih dan membuat kita jadi nggak bisa ambil keputusan dengan baik seperti itu. Kemudian keseharian kita terganggu, jadi malas makan, malas tidur, malas mandi, gitu kan. Terus kita jadi ya nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Jadi itu sangat mempengaruhi produktivitas kita. Kemudian bisa menurunkan kreativitas kita, menguras energi kita, ya. Dan itu apa ya? Bisa dibilang ketika kita overthinking yang terlalu berlebihan itu juga sebenarnya capek sekali. Mungkin kita akan merasa badan kok kayaknya pegel-pegel ya. Kok kayaknya, aduh, kayak nggak seger gitu ya. Setiap bangun pagi itu ada aja kayak nggak seger seperti biasa. Itu ya mungkin karena ya dengan pikiran itu sangat menguras energi kita seperti itu. Dan juga salah satunya juga ada akan memicu stres yang mana ketika kita tidak bisa mengontrol overthinking ini, itu akan menjadi lebih apa ya, akan mengarah kepada gangguan pada kecemasan dan juga depresi itu tadi. Dan juga nih, mungkin sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk kita bisa lebih apa ya, mengurangi atau mungkin bisa mengontrol overthinking kita. Ya, sebenarnya yang saya juga mau tekankan adalah mungkin ini ada beberapa ya yang saya bisa list down di sini, tetapi karena kita tuh beda-beda gitu ya, jadi tidak serta-merta apa yang saya berikan ini cocok untuk copingnya teman-teman sekalian, tetapi teman-teman saya bisa juga kayak mengembangkan potensi yang teman-teman punya untuk kira-kira apa sih yang bisa aku lakukan selain ini untuk bisa mengurangi kecemasan aku atau mungkin mengurangi overthinkingku. Jadi yang pertama itu adalah kita sadari dulu dan kenali kenapa sih kita bisa overthinking. Contoh misalnya saya misalnya nih kayak, aduh saya tuh takut nih ngomong di depan umum, gitu kan. Oke, saya sadari dulu, oke, mungkin karena kamu saat ini sedang gugup, nggak apa-apa, mungkin kamu deg-degan, kamu cemas, takut nanti apakah mereka paham, atau mungkin kamu yang ngomongnya belibet-belibet, misalnya gitu kan. Kita sadari dulu, ketika sudah, itu akan membantu kita untuk bisa lebih mengontrol sedikit demi sedikit. Oh oke, aku sekarang lagi cemas nih, aku takut, aku ada rasa khawatir gitu kan. Tapi ketika kita sudah sadar, kita kenali trigger kita itu apa, itu akan bantu kita untuk tahu, oke, yang buat aku overthinking ternyata ini. Misalnya seperti itu. Jadi kita tahu apa yang harus aku lakukan, ya. Kemudian buat planning. Planning di sini adalah mungkin ketika kita bingung, mungkin ada yang lagi kuliah, ya, kita bingung nih, apa sih yang aku harus lakukan, skripsiku nggak selesai, kita buat planning. Tapi planning yang ini ya, yang sesuai dengan realita ya. Mungkin istilahnya kita masih bab 3 tapi bulan depan udah harus sidang misalnya, itu kan nggak realistis gitu ya. Tapi cari buat planning sederhana tapi yang kira-kira bisa kita lakukan gitu dalam jangka waktu dekat gitu ya. Udah kita jadwalkan. Kemudian juga dengan journaling. Jadi di sini juga ada beberapa teman-teman yang klien yang di support group itu juga ketika itu mereka disarankan untuk membuat journaling, dalam arti kan ketika kita itu dalam keadaan overthinking, ya kan, banyak sekali pikiran-pikiran gitu ya, yang overlap, yang masuk-masuk gitu kan, sehingga membuat mereka jadi bingung. Jadi istilah itu kayak di dalam tuh lagi kacau. Nah, ketika dalam pikiran kacau ini, dengan kita memvisualisasikan, dengan mungkin menulis, itu saya juga ternyata mengatakan itu akan membantu teman-teman sekalian untuk bisa tahu, aware, apa sih sebenarnya ada dalam pikiranku. Mungkin kita bisa catat apa sih yang kamu pikirin, oke, aku nanti malam makan apa, oke, aku nanti tidur jam berapa, mungkin besok aku akan apa, dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Tulis aja. Ketika kita sudah menulis, dan ditulis, itu kan kita akan lihat, dan ketika kita lihat, kita akan sadar, oke, kayaknya yang paling besar yang membuat aku menjadi mungkin cemas, itu adalah ini. Apa yang harus aku lakukan? Mungkin kita bisa tulis lagi di sampingnya, apa yang harus aku lakukan? Seperti itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kan memang kalau overthinking itu kan kadang nggak tahu waktu ya, dia seenaknya aja gitu datang. Nah, dari beberapa penelitian juga mengatakan bahwa dengan kita memberikan waktu untuk overthinking setiap harinya, itu akan membantu teman-teman untuk bisa mengurangi overthinking yang merajalela nggak jelas. Gitu. Istilahnya begini, mungkin kita pagi, siang, malam adalah beberapa lama gitu kita overthinking pada sesuatu.
Tetapi ketika kita memberikan jadwal, ingatlah kita buat jadwal gitu ya. Oke, aku akan kasih waktu setengah jam. Jadi mungkin kita biarkan pikiran-pikiran kita ini masuk gitu ya. Maksudnya apa sih yang kamu pikirkan, yang bikin kamu overthinking, biarkan saja dulu. Nah, setelah itu ketika mungkin kita membuat timer ya, kalau udah bunyi, oke, kita kembali lagi, here and now. Kembali, oke, saat ini aku harus apa? Mungkin aku saatnya harus makan. Oke, kalau makan, makan. Tidak dengan mungkin dengan handphone, yang akan membuat kita jadi overthinking lagi, gitu kan. Jadi, nggak yang multitasking gitu loh. Gitu kan. Jadi, sehingga ketika kita sudah memberikan jadwal, itu akan membantu sedikit membantu mengurangi overthinking kita. Kemudian di sini ada mindfulness, ya, di mana kita berada di saat ini, berada hari ini, apa yang kita fokus dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini supaya kita bisa menjadi lebih fokus lagi. Karena ini sebenarnya bisa dilatih dalam arti kita bisa dengan teknik pernapasan gitu kan, tarik nafas, tahan, lepaskan, misalnya seperti itu. Ketika kita mau belajar untuk bisa lebih mindful lagi, itu akan membantu kita mengurangi overthinking kita tersebut. Kemudian mencari teman yang tepat di sini adalah ada support system di situ. Mungkin ketika teman-teman bingung apa yang harus aku lakukan, ketika kita bercerita dengan teman yang mungkin kita bisa percaya, itu akan membuat teman-teman mempunyai perspektif yang berbeda, gitu kan, sehingga oh iya ternyata kayaknya pilihan aku, maksudnya kita validasi lagi nih, pikiran atau kecemasan kita itu akan tervalidasi lagi dengan mungkin dengan teman kita. Aku kayaknya nggak bisa deh ngomong di depan. Kata siapa? Kamu bisa kok ngomong di depan. Masa sih? Iya, buktinya waktu kamu dulu begini, misalnya seperti itu. Itu akan membantu gitu ya. Ketika kita punya teman yang baik, punya orang yang tepat untuk kita bisa ajak diskusi, untuk yang bisa membuat kita menjadi lebih positif lagi, misalnya seperti itu. Dan kemudian mencari distraksi yang positif. Distraksi yang positif ini boleh dengan membaca buku, atau mungkin dengan melakukan hobi-hobi, atau mencari sesuatu yang baru yang mungkin teman-teman belum pernah lakukan. Karena kalau kita mungkin istilahnya sibuk gitu ya, pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita itu akan kedistrak. Dibandingkan kita tidak melakukan apa-apa, itu akan memunculkan tendensi untuk kita overthinking seperti itu. Nah, kalau misalnya juga kalau kita juga melihat bahwa overthinking ini juga bisa ketika kita tahu bahwa overthinking ini terlalu berlebihan dan istilahnya kita tidak sanggup untuk nampung ini pikiran terlalu berat misalnya seperti itu, teman-teman juga bisa untuk konsultasi dengan profesional misalnya seperti itu supaya mungkin bisa tahu kira-kira kenapa nih, istilahnya udah ada benang wall to word gitu ya, mungkin kita bisa dengan bantuan profesional ada nih benang merahnya yang bisa kita uraikan sedikit-sedikit misalnya seperti itu. Tetapi overall ini ketika saya sedang overthinking, karena saya ya jujur saya juga sebenarnya orangnya terlalu ya overthinking juga gitu ya. Saya merasakan banget bagaimana agak tersiksa aja gitu ya, badan jadi nggak nyaman, saya tidak bisa konsentrasi. Ini terjadi waktu saya masih kuliah gitu ya. Banyak pikiran-pikiran negatif, saya jadi takut untuk kerja, untuk buat keputusan, takut untuk melakukan hal yang baru, karena saya terlalu fokus sama kekurangan saya terlalu fokus sama kekhawatiran dan ketakutan saya, yang akhirnya saya setelah lama itu, mungkin saya juga udah capek gitu ya, jadi saya berdoa sama Tuhan, saya udah capek, ini apa yang harus saya lakukan? Tuhan tahu bagaimana kemampuan saya, Tuhan tahu apa yang saya bisa lakukan, tetapi saya merasa saya nggak mampu sebenarnya. Tapi ya udah, tolong bantu saya untuk bisa kontrol pikiran saya, untuk bisa melihat bahwa tidak semua itu harus sempurna, gitu kan? Kadang kita mikir kita harus sempurna, gitu. Padahal tidak, ya semua orang pasti punya kesalahan, misalnya seperti itu. Sehingga dengan ayat ini yang bisa menguatkan kita, menguatkan saya juga secara pribadi ya, bahwa jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita secara manusia mungkin agak susah untuk bisa mengontrol, tetapi ketika kita juga mau melibatkan Tuhan, untuk Tuhan tolong bantu saya untuk bisa kontrol pikiran saya, Tuhan bantu saya untuk bisa
lebih banyak bersyukur, ya kan? Ini juga salah satu cara ya. Saya tadi lupa masukin gratitude journal itu, bagaimana kita bisa menuliskan apa sih yang harus kita syukuri supaya kita bisa lebih menghargai saat ini seperti itu. Dan ternyata ya dengan berdoa, dengan kita juga istilahnya meditasi, refleksi diri juga akan membantu kita untuk menjadi lebih tenang lagi, dapat berpikir secara lebih rasional lagi. Nah, mungkin ini sekedar sharing yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga ada insight-insight dari teman-teman sekalian untuk bisa bisa dikatakan bisa diambil ya insight-nya untuk bisa diterapkan di dalam keseharian teman-teman yang sedang bergumul dengan overthinking. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Dita. Wow, thank you so much, Kak Steny. Aku udah screenshot tadi itu ya, tips-tips yang kita bisa lakukan untuk overcome, mengatasi overthinking, karena memang itu applicable banget ya, sister ya, dan kita bisa lakukan, bahkan mungkin setelah ini kita bisa langsung coba tuh, bisa buat jurnal, dan tadi satu poin juga yang sister tadi sampaikan, bahwa journaling itu bukan hanya kayak nulis di pikiran kita ya, tentang pikiran kita, tetapi bersyukurnya ya, sister ya. Jadi kita harus banyakin bersyukur juga. Thank you so much untuk pelajaran pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan masuk sesi Q&A. Jadi kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Boleh japri juga boleh, kalau misalnya agak malu-malu atau udah overthinking. Nanti kalau aku ngomong kayak gimana nih. Nah, jadi untuk play safe bisa langsung japri saya aja secara personal atau langsung ke Sister Steny langsung ya. Nah, ini ada dua nih, ada tiga sebenarnya. Satu via private sih, sister. Aku bacain ya. Oke, ini ada Sister Debbie Negolan. Bagaimana caranya memikirkan masa depan tanpa harus overthinking? Oke, baik. Bagaimana caranya untuk, oh ya, nanti materi akan saya bagikan, mungkin nanti saya akan kirim ya, karena tadi juga ada yang minta untuk materinya. Oke, kembali ke pertanyaannya sebentar. Bagaimana caranya memikirkan masa depan tanpa overthinking? Oke, bagaimana caranya yang mungkin saya bisa sampaikan adalah pertama kita tulis dulu nih, sebenarnya planning kita di masa depan itu seperti apa? Yang realistis. Gitu ya, yang realistis gitu ya. Maksudnya yang jangan yang istilahnya mungkin kita terlalu berlebihan, mungkin istilahnya aku hari ini harus ke Korea, aku besok pengennya ke sini gitu. Maksudnya yang hal-hal yang tidak mungkin gitu. Tapi yang mungkin salah satu caranya adalah dengan kita menuliskan dulu ini. Tadi ya, kayak journaling tadi ya Kak, bahwa apa aja sih rencana-rencana di masa depan kira-kira untuk mencapai rencana-rencana itu, apa yang harus aku lakukan? Yang aku benar-benar bisa lakukan saat ini. Istilahnya dengan saat ini kita bisa mencicil ya, apa yang saya lakukan supaya aku bisa mencapai atau bisa mencapai daripada tujuan kita atau planning-planning kita ke depan seperti itu. Dan kembali lagi, ketika kita memikirkan itu nggak apa-apa sih, selama kita itu tahu jalan keluarnya. Akan jadi berbeda ketika kita hanya memikirkan masa depan, tapi kita juga tidak ada solusi. Ya hanya diam-diam saja gitu kan, hanya berpikir aja, tapi kita jadi kayak ya do nothing gitu kan, ya itu sama aja kosong gitu kan, hanya di pikiran, justru itu akan justru menambah istilahnya kayak justru merugikan diri kita sendiri, baik secara fisik dan juga secara mental. Jadi mungkin bisa untuk Kak Debbie Nenggolan ya, kita bisa bikin jurnal dulu, kemudian mungkin kita bisa bikin mind map ya, mungkin kita yang jangka pendeknya nih, yang terdekatnya yang mana nih, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi kita udah tulis nih step-stepnya seperti apa gitu. Ini itu Kak dari saya. Thank you Sister Steny. Oke, buat teman-teman yang ingin menanyakan langsung dengan speaker kita boleh banget ya. Kalau misalnya malas ngetik, boleh langsung ingin bertanya. Ada yang mau langsung bertanya? Aku mau nanya dong. Yes. Oh iya. Kak, tadi kan Kakak bilang kan kadang kita juga ada beberapa orang kan suka overthinking sama pencapaian orang lain kan. Apalagi kan sekarang sosmed itu kan kayak gak bisa dikontrol gitu. Kadang kita bisa ngeliat
Suaranya agak bergema ya, Sister Penny. Suaranya agak ada gema. Bergema nggak? Atau mungkin kamu apa ya? Apa kamu pakai 2 device atau gimana? Enggak sih, kayaknya mic aku bener. Pakai headset mungkin atau enggak? Iya mungkin ya. Iya. Masih nggak? Masih ya? Masih. Headsetnya ya? Atau? Iya. Oke, tapi nggak apa-apa, dicoba aja kalian nanti, Sister ya. Moga-moga bisa paham pengertiannya. Bisa terdengar. Ya kan mungkin kan kita suka iri sama pencapaian orang lain kan. Apalagi kan kalau di sosmed itu kan nggak bisa dikontrol. Kayak misalnya kayak kita lagi skripsi nih, terus kita belum kelar-kelar, terus ada teman kita wisuda, terus kita langsung kayak overthinking. Nah, terus gimana sih Kak? Kadang kan itu kan sama aja kan, kadang overthinking itu kan berasa kita nggak menerima keadaan kita yang sekarang gitu loh. Nah, itu gimana sih caranya kita biar kita bisa lebih menerima keadaan kita gitu, jadi kita nggak overthinking berlebihan. Terus kita pertanyaannya. Thank you. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, bagaimana kita bisa berarti kita menerima dulu ya. Yang penting di sini adalah kalau menurut saya pribadi kita sadari dulu. Seperti tadi ya, kita sadari dan kenali apa yang sebenarnya jadi yang men-trigger kita untuk kepada overthinking itu. Nah, kalau kita merasa bahwa ternyata teman-teman pencapaiannya luar biasa, tetapi aku begini-begini saja. Tapi kita juga harus sadar kira-kira sampai detik ini, adakah yang bisa kamu, istilahnya apakah sudah ada pencapaian, walaupun itu sedikit, yang sudah kamu lakukan. Karena terkadang kita terlalu berharap, kita pengen terus naik gitu ya, tetapi kita tidak melihat bahwa mungkin pencapaian orang itu juga melalui proses-proses. Gitu. Kita hanya melihat itu hasil, tetapi kita nggak lihat bagaimana proses mereka. Mungkin mereka juga dengan air mata, mereka bukan dengan berdoa gitu ya, yang luar biasa. Tetapi ya itu, terkadang kita terlalu fokus kepada orang lain, pencapaian orang. Mungkin memang satu sisi ketika kita melihat pencapaian orang lain, itu bisa membuat kita termotivasi gitu ya. Oke, dia bisa, aku akan mencoba. Tapi istilahnya kita berproses untuk bisa menjadi versi terbaik kita, tapi versinya kita, bukan versi orang lain. Seperti itu. Karena terkadang yang membuat kita overthinking adalah yang seperti tadi saya bilang, lingkungan. Lingkungan itu punya standar-standarnya. Umur segini udah harus nikah. Umur segini punya anak. Umur segini tuh harusnya tuh udah selesai, udah pekerjaannya tuh udah gajinya segini. Itu yang membuat kita jadi overthinking. Padahal istilahnya begini, ketika kita bisa menghargai gitu ya, menghargai diri kita sendiri, maksudnya kita juga menyayangi diri kita. Kalau kita menyayangi diri kita kan otomatis kita akan berusaha untuk bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kemampuan kita, ya kan? Kita punya kekurangan jelas, tapi kalau kita terlalu fokus sama kekurangan, kita nggak akan bisa maju. Nah, oleh sebab itu kembali lagi kita lihat apa sih yang bisa kita lakukan. Maksudnya saat ini tuh kira-kira jangka pendeknya apa yang bisa kamu lakukan? Pencapaian apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kita bisa jadi yang terbaik, tapi versi diri kita sendiri, bukan versi orang lain, gitu kan? Jadi kadang orang-orang ini nih yang jadi istilahnya bisa jadi toksik gitu ya buat kita, gitu kan? Jadi itu kembali lagi sama kita. Apakah kita membuat diri kita itu istilahnya terlalu masuk dalam pikiran-pikiran yang justru karena kita melihat orang lain pencapaiannya seperti apa, atau kita bisa buat action. Oke, aku akan buat besok, aku akan mengerjakan skripsi aku akan membuat tesis aku, kalau sudah selesai, aku akan melakukan hal yang lain, yang lebih bermanfaat lagi dan lebih positif lagi. Mungkin itu ya yang saya sampaikan ke Feli, semoga bisa menjawab. Wow, thank you Sister jawabannya. Kita harus punya versi yang terbaik diri kita sendiri ya, itu tuh keren banget sih untuk jawabannya. Oke, semoga menjawab ya Sister Penny ya. Oke, baik. Apakah ada teman-teman yang ingin nanya langsung lagi atau saya akan baca pertanyaan dulu nih? Francia, boleh? Silakan. Oke. Sebelumnya thank you banget Kak Steny buat sharingnya. So blessed banget sih buat aku pribadi. Nah, pertanyaan aku tadi kan Kakak banyak bahas yang kayak soal ke diri sendiri ya, lebih ke internal kayak kita journaling dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kayak pihak eksternal tuh yang mempengaruhi kita gitu. Jadi bukan pemikiran kita sendiri tapi kayak keadaan gitu yang
secara nggak langsung tuh kayak memaksa kita buat kita overthink. Nah, yang kayak gitu gimana Kak ngatasinnya? Terima kasih. Oke, baik. Yang saya bisa katakan adalah seperti ini. Terkadang memang ada hal-hal atau keadaan yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengontrol semuanya. Contoh misalnya, aduh, aku pengen hujan. Nggak akan kita minta dia, maksudnya walaupun itu nggak hujan, tapi kita nggak akan bisa kontrol untuk supaya hujan, gitu kan. Jadi sebenarnya poinnya di sini adalah bagaimana kita bisa lebih selektif dan juga fokus, lebih selektif dan juga kita bisa, tadi saya mau ngomong apa jadi lupa kan, ini kayaknya karena overthinking juga nih. Karena kita gini, karena kan kita nggak bisa kita tidak bisa mengontrol kondisi, yang perlu kita kontrol adalah pikiran kita, gitu. Pikiran itu kita bisa latih, karena terkadang kita menjadi overthinking itu kan lebih cenderung itu lebih ke yang negatif ya, pikiran-pikiran negatif. Nah sekarang yang istilahnya jadi poin kita yang menjadi langkah awalnya itu adalah bagaimana kita bisa membiasakan pikiran-pikiran kita ini untuk bisa mengontrol atau menseleksi mana nih yang harus kita pikirkan, apakah positif ataukah negatif, seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengontrol itu dalam artian begini, kita bisa tahu, oke, saat ini aku punya masalah yang istilahnya tadi dikatakan yang mengharuskan kita jadi overthinking gitu kan. Nah sebenarnya itu kembali lagi ke kita, karena memang gini, ada orang-orang yang cuek bebek gitu ya, cuek bebek, bodoh amat istilahnya gitu kan, tetapi mungkin kita yang istilahnya yang cemas ya kan, terlalu memikirkan hal-hal yang simple-simple tapi jadi besar, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Dan salah satunya ya itu tadi, bahwa kita harus ingat bahwa nggak semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita bisa kontrol. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Ya kita adjust pikiran kita untuk bisa menerima. Walaupun itu mungkin keadaan itu buruk, yang penting kita sadar dulu, kita terima dulu keadaan itu misalnya. Kita terima dulu emosi kita itu yang negatif, misalnya kan kemarahan kita, mungkin kekecewaan kita terima dulu, kita sadari dulu, supaya itu, karena itu akan mempengaruhi apa yang, jadi gini, pikiran kita mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi juga perilaku kita. Jadi udah kayak segitiga gitu ya, kayak lingkaran gitu. Kalau satu ada bermasalah, pasti akan mempengaruhi yang lain, seperti itu. Jadi seperti itu, kita nggak akan bisa mengontrol semua yang ada di samping kita, ada yang di sekeliling kita. Jadi kita yang mengontrol diri kita yang mengontrol respons kita terhadap suatu masalah. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke. Thank you Sister Seni, dan thank you Francia ya yang udah bertanya. Oke, nah Sister nih ada pertanyaan yang masuk lewat direct message ya. Membaca atau activity fizikalnya maksudnya fisik gitu kali ya. Dari Sarawak soalnya. Seperti bersenam, mampukah membuat pikiran kita santai, chill atau cool? Ya, itu dia Kak pertanyaannya. Bisa. Karena istilahnya gini, ketika kita berolahraga juga kita akan mengeluarkan hormon-hormon gitu ya. Dan salah satu juga tadi adalah bagaimana kita bisa membuat distraksi yang positif. Salah satunya olahraga, itu sangat membantu juga. Jadi ketika kita olahraga, itu kan istilahnya kita jadi fresh ya kan, pikiran kita jadi fresh, badan kita jadi fresh. Gitu. Kita akan bandingkan dengan orang yang mungkin tidak pernah olahraga, tapi dia mikirin terus ya. Akhirnya kita akan lihat nih dari kondisi fisiknya ya, lesu, lunglai, maunya rebahan aja, donatin dan lain sebagainya. Jadi olahraga salah satu cara yang sangat bagus untuk bisa istilahnya membuat kita jadi lebih bersemangat gitu ya. Kayak pikiran kita juga menjadi lebih jernih. Gitu. Terima kasih untuk masukannya. Saya belum sampaikan tadi. Oke, thank you yang sudah bertanya. Dan ada lagi nih. Kak, gimana caranya keluar dari situasi di mana aku malas ngomong, nggak pengen ngapa-ngapain, mau bangkit lawan stres dan lain-lain, tapi jadi makin berat dan sakit. Berpikir juga stres. Gimana caranya, Kak? Oke. Mungkin di situ ada kondisi-kondisi psikologis ya yang cukup kompleks di situ. Kalau misalnya
teman-teman di sini yang mungkin juga merasakan hal yang sama, kalau misalnya pun ngerasa istilahnya nggak ada nih teman yang istilahnya bisa untuk diajak bicara, dan kemudian walaupun kita tahu bahwa mungkin kita di sini juga tetap pasti berdoa ya, berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong bantu, kenapa aku bisa seperti ini, pasti ada. Tapi dengan kita setelah kita berdoa, dan ada juga usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Contohnya mungkin kita bisa mencari ke tenaga profesional. Kalau misalnya kita tidak nyaman untuk menceritakan itu terhadap teman kita. Karena kan istilahnya dengan tenaga profesional ini kan ada kredensialnya ya, maksudnya terjamin kerahasiaannya gitu kan, sehingga dia dari tenaga profesional ini akan memberikan bantuan gitu, tapi maksudnya lebih ke memasukkan lagi apa sih pikiran-pikiran, bukan memasukkan ya, tapi memberikan sedikit jalan keluar atau membuka kira-kira ini loh sebenarnya yang kamu pikirkan tuh ini, permasalahannya di sini, mungkin ada hal-hal yang perlu kamu selesaikan di masa lalu, atau ada hal-hal yang bisa kamu terima, kamu mungkin akan belajar untuk memaafkan, tetapi seperti kembali lagi kita tidak bisa menggunakan istilah kayak memaafkan atau mengampuni, itu mungkin susah buat kita. Tapi kalau kita benar-benar minta sama Tuhan bahwa Tuhan, sepertinya aku punya masalah di masa lalu yang aku merasa tidak nyaman, kita ceritakan juga sama Tuhan. Tuhan nanti akan bantu dengan berbagai cara gitu ya. Ini yang saya alami soalnya, karena kadang mungkin saya ngerasa overthinking juga, saya nggak tahu harus gimana caranya supaya stop. Ternyata kayak Tuhan tuh kayak kasih jalan-jalan gitu kan, jalan kalau ini mungkin dengan istilahnya mungkin dengan Instagram gitu ya, dengan kata-kata penguatan dari Alkitab atau mungkin dari buku-buku nubuat gitu yang mungkin sepertinya aku harus begini seperti itu. Jadi Tuhan akan kasih banyak cara, dan Tuhan akan kasih banyak jalan untuk kita bisa kembali menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Oh, ini ada satu kutipan yang ditulis oleh ada satu penulis ya, Brother Jun ya. Jadi saya akan baca ini ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di chat, anak-anak Tuhan tidak boleh membiarkan diri mereka diganggu dengan kekhawatiran mengenai kebutuhan hidup. Jika manusia mengasihi dan menaati Tuhan dan melakukan bagian mereka, Tuhan akan memenuhi semua keperluan mereka. Meskipun hidup Anda mungkin harus memperolehnya dengan keringat di kening Anda harus mempercayai Tuhan, karena dalam rencana besar pemeliharaannya, Dia akan memenuhi kebutuhan Anda dari hari ke hari. Wow, ini kutipannya bagus banget ya. Dari The Review and Herald ya, tanggal 18 September 1888. Nah, Sister nih ada lagi yang nanya sih. Ya. Oke. Gimana caranya mengatasi mood swing yang naik turun? Ini lebih klinis ya, pembicaraannya agak berat ini. Sebenarnya ini masih ada Kak Silvani nggak sih? Oke Kak. Kak, mungkin boleh Kak bantu jawab Kak mengenai mood swing ini, kayaknya nih karena ini ranahnya kan ke dewasa nih ya Kak. Main lempar aja. Saya takutnya beda ini. Coba Kak, boleh Kak minta tolong. Sebenarnya sama ya, mazhab kita kan sama-sama psikolog klinis. Lebih expertnya kan Kak Silvi. Oke, boleh Kak. Boleh diulang lagi pertanyaannya Kak? Oke. Tunggu. Tadi agak scrolling. Mood swing yang tinggi. Bagaimana mengatasi mood swing yang suka naik turun? Itu pertanyaannya Kak Sil. Silakan Kak. Oh gitu. Kalau saya begini ya cara pandangnya ya. Untuk bisa mengetahui mood itu seperti apa, kamu perlu tahu dulu intensitas suasana hatinya dulu ya. Karena kadangkala kita lebih cepat mudah melabelisasi suasana hati itu ketika misalnya gini, saya beberapa hari ini kok ngerasa ada perasaan cemas ya. Itu misalnya beberapa hari itu berapa hari? 1, 2, 3 hari misalnya ya. Kemudian atau
persepsinya begini, apakah mood swing yang kamu maksud itu pagi saya kok ngerasa senang, terus malam kok saya ngerasa sedih, misalnya seperti itu. Kalau hanya berdasarkan apa yang dirasakan, kita harus lihat dulu situasi yang kamu rasakan dalam satu hari itu menghadapi apa dulu. Kalau aku lebih kepada itu ya, yang pasti aku tanyakan. Jadi kita perlu identifikasi dulu apa yang kita alami sebelumnya dalam keseharian. Karena sebelum kita merasa mood swing, sebelum kita merasa itu adalah sebagai bagian dari mood swing, siapa tahu itu adalah bagian dari jenis emosi kita yang kita hadapi berdasarkan situasi yang ada di hadapan kamu. Gitu. Jadi menurut saya cara mengatasi mood swing itu adalah rasakan dulu apa yang kamu rasakan setiap harinya di dalam situasinya seperti apa dulu gitu. Baru setelah itu mulai deh coba mencari sebuah suasana yang lainnya supaya suasana hati yang kamu rasakan itu tidak menetap gitu. Karena kadangkala ketika kita misalnya menghadapi situasi yang memang betul-betul membuat kita hatinya happy, kan pasti happy ya. Gitu. Terus kalau misal tiba-tiba malam hari kita ngelihat berita di televisi gitu. Terus itu kan situasinya mungkin membuat terbawa perasaan kita jadi lebih sedih. Nah, itu bukan mood swing ya, tetapi memang perubahan yang terjadi berdasarkan situasi yang kita hadapi. Gitu. Jadi menurut saya jangan terburu-buru kita mengidentifikasi bahwa kita mengalami mood swing kalau berdasarkan situasi tersebut. Tetapi kalau intensitasnya perubahannya secara lebih cepat dan tidak terkendali, nah itu baru mungkin bisa impresinya, saya bilang masih tetap impresi ya, karena nggak bisa nih kita tiba-tiba melabelkan bahwa kamu mengalami mood swing atau tidak. Tapi coba identifikasi dulu hal tersebut barangkali bukan mood swing, tapi lebih kepada ketika kita menghadapi situasinya memang tidak selalu menghadapi situasinya itu memang membutuhkan penetapan emosi yang demikian gitu. Jadi kalau cara menghadapinya ya kita perlu juga misalnya ambil waktu untuk lebih kepada melatih emosi kita itu lebih intens dengan merehatkan pikiran kita sendiri sehingga nanti kamu bisa menempatkan emosi itu berdasarkan situasi yang lebih tepat. Nah, nanti kaitkan juga dengan materi yang disampaikan oleh Sis Teni ya terkait dengan overthinking, karena ini terkait juga nih Sis, kalau nggak salah overthinking mempengaruhi pada emosi sehingga endingnya adalah kepada perilaku. Silakan Miss Teni untuk ditambahkan lagi. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ya. Memang seperti tadi juga saya sudah sampaikan di awal bahwa memang istilahnya dalam psikologi itu pikiran, perasaan, dan perilaku itu berkesinambungan. Jadi kalau ada satu yang something, itu kita lihat itu akan mempengaruhi semuanya gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa terkadang kita lebih sering untuk melabel tadi ya, padahal mungkin belum tentu hal itu sesuai gitu. Karena mungkin begini, kadang-kadang orang tuh kayak ketika dia bisa melabel dirinya, dia menganggap bahwa aku bisa diterima, aku ada karena melabel walaupun itu labelnya jelek misalnya gitu kan. Nah ini jadi kecenderungan kita nih buat kita semua yang ada di sini, mungkin ketika kita sudah bisa melabel diri kita, aku mood swing nih, aku nih depresi dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Kalau kita belum mendapatkan diagnosis, kita tidak bisa melabel diri kita itu untuk hal-hal yang berbau klinis seperti itu. Karena ya mungkin ini sebagai edukasi juga ya, bahwa mungkin kita sering ya ketika kita melihat orang yang menggunakan handphone gitu ya, makan handphone terus ya, ini mungkin sebelum pandemi.
dulu saya sering banget mendengar, kamu kok kayak anak, maaf kata, kamu kok seperti kayak anak autis ya? Padahal itu adalah suatu gangguan dalam arti untuk anak-anak seperti itu. Tapi kita jadi lebih sering melabelisasi itu, dan itu kurang tepat dan kurang bijaksana untuk kita bisa terapkan itu ke orang-orang yang tidak mempunyai diagnosis seperti itu. Jadi ini mungkin agak sedikit berbahaya juga ketika kita bisa melabel orang dengan kondisi-kondisi klinis secara psikologis. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wow, thank you untuk jawabannya Sis Teni dan juga Sis Silvani ya. Ini luar biasa ya pertanyaan sampai 2 psikolog loh yang jawab. Thank you buat teman kita yang sudah bertanya. Ini ada lagi nih Sis. Oh ya teman-teman, ini kita masih ada waktu kurang lebih 10 menitan lagi ya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung silakan. Kalau mau kirim via direct message juga boleh ya. Adakah overthinking mampu menyebabkan burnout? Gimana tuh, Kak? Adakah overthinking mampu menyebabkan burnout? Iya. Ini mungkin lebih banyak juga ketika kita, maksudnya lebih di ruang kerja ya, kalau jadi burnout gitu kan, itu bisa juga sih mempengaruhi itu, sehingga bahkan istilahnya tidak usah ini, mungkin orang-orang tua yang baru gitu ya, mungkin dia juga jadi stres juga dengan banyaknya pekerjaan, atau mungkin dengan anak-anaknya dan lain sebagainya, mungkin karena pandemi juga. Oh, ini anak biasanya dilepas di sekolah, kok sekarang di rumah itu apalagi main uring-uringan. Iya kalau satu anak, kalau ternyata 2 anak umurnya deketan ya, satu nggak paham pelajaran dan lain sebagainya, itu sangat memicu gitu ya, bisa memicu untuk kita jadi overthinking seperti itu. Dan kembali lagi mungkin untuk kita bisa menyediakan waktu kita untuk tenang dalam arti mengistirahatkan otak dulu sementara, pelan-pelan dalam arti, ya mungkin kita dengan melakukan hal-hal yang bisa bikin kita rileks gitu kan, sehingga kita bisa menjadi lebih produktif lagi. Karena terkadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri. Kita ngerasa kalau aku bisa nih multitasking, padahal mungkin belum tentu otak kita itu siap dengan multitasking itu, sehingga akhirnya kita merasa lelah. Ya kan, kita jadi ngerasa nggak akan bisa produktif. Jadi mungkin kita ada waktu lah istilahnya untuk me time ya setiap harinya kalau memungkinkan gitu kan, hal-hal yang sederhana saja. Mungkin dengan 10 menit tapi kita benar-benar fokus menikmati gitu ya, menikmati hari ini, saat ini gitu kan. Dibanding kita karena mungkin kita terlalu banyak pekerjaan, kita babat habis lah istilahnya gitu. Padahal itu justru akan membuat kita jadi kelelahan seperti itu. Me time sangat diperlukan, kemudian kita juga jangan terlalu keras sama diri kita sendiri. Seperti itu, Kak. Thank you, Sis, untuk jawabannya. Ini aku ada pertanyaan sih, tapi dari aku sendiri. Tadi aku sangat tertarik dengan ketika Sis bilang harus memberi waktu untuk overthinking. Sebenarnya range waktunya itu berapa lama ya? Bisa jadi kan misalnya kita hari ini menghadapi situasi A gitu ya, dan itu akhirnya kita nggak bisa selesain, dan kita mikir gitu, tapi kurun waktunya ada patokan nggak sih? Atau mungkin apa memang kayak tadi 30 menit doang, atau mungkin ada range-nya tersendiri? Iya. Kalau yang dari saya baca itu ada beberapa ya, maksudnya jangan terlalu lama sih ya, paling maksimal 15 sampai 30 menit, karena kalau kelamaan nanti kita terlena jadi bablas kan, kita jadi lupa waktu gitu. Jadi yang penting dibatasin, yang penting ada waktu lah untuk biarkan pikiran itu mengacaukan dulu istilahnya gitu ya, mau pikirin apa biar aja ngalir. Kalau sudah mungkin kita akan buat alarm, oke, berhenti, oke, kita kembali lagi, lebih mindful lagi, lebih here and now lagi, seperti itu, Kak. Oke, thank you, Sis Teni. Baik, teman-teman, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan? 2 menit per jam. Oke, ya ini thank you banget ya, Sis Silvani kemarin ngingetin juga. Jadi harus take a break 2 menit. Bengong ya, bengong 2 menit. Jangan mikir. Nanti teman-teman bisa cek video kita yang sebelumnya ya. Kebetulan memang kita lagi mau edit sedikit, nanti kita akan upload di YouTube, jadi teman-teman masih bisa menyimak juga materi yang dibawakan oleh Sis Silvani yang kemarin ya. Baik teman-teman,
Iya, kita hari ini dihadiri oleh 3 speaker Zoom ya. Speaker utamanya si Steny, dan ada speaker minggu depannya adalah Sister Debbie Nenggolan. Oke, maybe one last question. Ini tiba-tiba just pop up in my head gitu ya, sis. Sometimes Tuhan juga menaruh pikiran dalam diri kita kan, untuk kita bisa discern bahwa Tuhan itu ingin ngarahin kita ke sini gitu. Gimana kita bisa bedain ketika kita berpikir dan ternyata oh this is his thought gitu, ini adalah pikiran dia sebenarnya yang mungkin kayak tadi kan si Steny kasih kasih ilustrasi ketika waktu lagi hamil terus udah gitu ada orang ngomong gitu, ih kamu kok bayinya kecil gitu ya, mungkin in other occasion itu kayak misalnya kamu kok kamu kayak agak-agak ini ya kurusan gemukan misalnya gitu ya, biasanya kan orang agak terganggu dibilang gemuk ya, gemukan gitu kan, tapi in a positive way kita bisa take it, kayaknya gue harus turunin berat badan sih, atau mungkin itu mungkin salah satu contoh aja ya, aku nggak bisa kasih contoh yang lain, tapi bisa jadi mungkin kita bisa pakai itu malah menjadi satu masukan buat kita, tapi ada juga yang take it sebagai negatif yang terlalu mikir dan dia jadi stres sendiri dengan perkataan orang lain, tetapi malah jadi nggak membangun gitu. Nah, my question sebenarnya lebih ke arah spiritualnya sih. Pendapat orang bisa, people can say anything ya kan, cuman gimana kita bisa ngebedain bahwa sebenarnya Tuhan menaruh pikiran itu dalam diri kita yang itu membuat kita harus berubah gitu. Kadang-kadang kan ada 1-2 ide yang memang Tuhan taruh dalam pikiran kita sehingga itu satu acuan, gue pengen lo berubah kayak gini gitu, bukan kita cuek jadinya, overthinkingnya bukan buat kita cuek, tetapi buat kita sadar gitu Kak. Oke. Agak berat ya kan pertanyaannya. Oke. Saya kan jawab sesuai maksudnya apa yang saya sudah pernah ini ya. Kadang memang kita kayak bingung gitu, Tuhan ini benar nggak sih rencana Tuhan? Ini benar nggak sih yang aku lakukan? Gitu kan. Sebenarnya itu kita kembalikan lagi bagaimana sih bagaimana hubungan kita itu dengan Tuhan gitu. Karena kita akan lihat seberapa intens kita berbicara pada Tuhan. Bukan yang saya nggak tahu ya kalau teman-teman di sini bagaimana gitu ya. Tapi kalau saya secara pribadi tuh bukan yang hanya dengan berdoa saja, tetapi kayak gini loh. Ketika saya dihadapkan pada keputusan itu, saya langsung kayak karena Tuhan, kayak saya ngerasa Tuhan tuh ada di samping saya. Jadi kayak langsung ngomong, Tuhan kira-kira gimana ya? Tapi itu saya dengan tidak yang istilahnya kayak ngomong aja, tapi bukan yang harus berdoa gitu ya. Saya nggak tahu ini benar atau salah gitu. Tetapi saya ngerasa ada Tuhan, ini apa yang harus aku lakukan? Ketika mungkin saat itu, mungkin kalau lagi urgent gitu ya, biasanya sih kalau di saya Tuhan akan kasih ada tanda gitu, oh ini kayaknya enggak gitu. Atau mungkin kita juga sabar untuk menunggu kira-kira Tuhan akan kasih jawaban lain enggak. Karena terkadang ketika kita dihadapkan satu tanda itu kita kayak ngerasanya oh itu ternyata tuh cuman fatamorgana gitu kan misalnya, jadi itu hanya ilusi aja gitu. Nah tapi lebih yang kalau saya secara pribadi berdoa, benar-benar berdoa, kita benar-benar tanya sama Tuhan, Tuhan tolong, maksudnya kita benar-benar serahin gitu ya, Tuhan tolong, aku lagi bingung, apa yang harus aku lakukan? Aku ketika dihadapkan pada situasi ini, tolong apa yang harus aku lakukan? Tuhan tolong dong, Tuhan tuh pengen apa? Tuhan tuh pengen aku seperti apa? Bagaimana keputusan yang harus aku ambil? Gitu. Jadi ini kalau saya secara pribadi, saya kurang tahu, mungkin ada teman-teman yang mungkin mau menambahkan. Kalau saya secara pribadi ya, karena saya sudah terbiasa untuk ketika dihadapkan pada pilihan, saya langsung, Tuhan, aku mau yang mana? Even itu kayak cuman gini, misalnya contohnya kayak saya dulu tuh pengen banget punya botol Tupperware misalnya gitu, itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen bawa botol Tupperware yang gede biar aku kalau minum tuh banyak, receh ya gitu kan, tetapi dari hal-hal yang kecil itu saya tahu bahwa Tuhan itu ada gitu. Jadi ketika saya dihadapkan pada masalah yang besar, saya yakin Tuhan ada juga gitu. Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang mungkin tidak instan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Mungkin tidak instan, dan kalaupun memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus terima. Kita harus siap. Maksudnya kita juga harus siapin mental bahwa kita harus menerima itu. Seperti itu, Kak. Nah, itu kalau dari saya pribadi. Mungkin kalau ada teman-teman, ada yang mau menambahkan, monggo.
Oke, thank you Sis Tenny. Wow, that's a beautiful answer. Thank you untuk ngingetin kita juga untuk sering berbicara kepada Tuhan supaya kita bisa juga dengar suaranya kan. Kalau misalnya kita jarang berbicara ya agak sulit untuk bisa mengenali Dia. Apakah ini dari Tuhan atau mungkin ini pikiran kita atau ketakutan kita sendiri. Oke. Oh ya, ini ada tambahan dari Sis Yuni ya. Renungkan sejenak. Bayangkan cerita baik apa yang Tuhan selipkan di dalamnya, agar kita mensyukuri dan bisa nangkap apa yang Tuhan mau dan dari kita di balik sesuatu yang terjadi, lalu berdoa mengucap syukur. Oke. Thank you. Oh ya, ini ada juga dari Si Silvani. Sense your sign from your mind and body. Learn self-acceptance. When you felt struggle, self-talk to God. Ajak diri sendiri untuk bisa terbuka sama Tuhan. Oke, mungkin keterjemahannya kita bisa sense your signs itu kita bisa ngerasain dari diri kita sendiri ya gitu ya, kayak pikiran dan tubuh kita sendiri menerima diri sendiri ketika kita merasakan struggle dan mempunyai berbicara kepada Tuhan ya. Teman-teman, ini sebenarnya relate juga loh dengan pelajaran dari minggu lalu. Nanti bisa disimak kembali ya, karena memang sudah dua minggu ini sama hari ini bagus banget pelajarannya dan bisa sangat-sangat membantu kita bagaimana kita bisa mempunyai mental yang sehat di masa pandemi ini ya, khususnya yang membantu kita untuk mengelola pikiran kita, mind and body. Wah, thank you so much untuk Sis Tenny yang sudah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa dan baik sekali, dan juga ada Sis Silvani, thank you untuk kontribusinya juga, dan thank you untuk